Pentagon sedang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang muat di dalam 4 kontainer pengiriman. Ini adalah proyek Pele. Namanya diambil bukan dari pesepak bola Brazil, tetapi dari Dewi Gunung Berapi Hawaii. Proyek ini dijalankan di bawah Kantor Kapabilitas Strategis Departemen Pertahanan. Sementara prototipnya sekarang sedang dibangun di Idaho di salah satu laboratorium nasional Departemen Energi Amerika Serikat. Rencananya adalah agar reaktor ini bisa dikirim melalui jalan darat, kereta api, laut, atau udara ke pangkalan terpencil, dinyalakan dalam waktu 72 jam, dijalankan setidaknya selama 3 tahun tanpa pengisian bahan bakar ulang, lalu dikemas kembali dan dibawa pergi. Luar biasa. Alasannya adalah sebagai berikut. Pasukan Amerika mengoperasikan stasiun radar di Kutub Utara, kapal selam komunikasi di Pasifik, landasan drone di Gurun, dan pangkalan depan di ujung jalur pasokan yang panjang. Hampir semua itu dijalankan dengan diesel, di mana setiap galonnya harus dibeli, diangkut dengan truk, diterbangkan, atau dikirim lewat laut. Selama perang di Irak dan Afghanistan, mengawal konvoi-konvoi tersebut adalah salah satu tugas paling berbahaya di medan perang. Namun, sebuah reaktor yang ditempatkan di atas landasan beton selama bertahun-tahun dan secara diam-diam menghasilkan beberapa megawatt listrik, mungkin saja menjadi jawaban Pentagon untuk masalah tersebut. Ini juga merupakan kembalinya pada sebuah gagasan yang pernah ditinggalkan Angkatan Darat hampir 50 tahun yang lalu. Dari akhir tahun 50-an hingga awal tahun 70-an, reaktor militer kecil memasok listrik untuk pangkalan-pangkalan di bawah es Greenland dan di zona Kanal Panama. Sampai akhirnya, biaya, kompleksitas, dan kecelakaan fatal di Ohio mengakhiri program tersebut. Kecelakaan nuklir memang bisa membuat hal itu terjadi. Pentagon sekarang mencoba lagi dengan inti reaktor yang baru dan lebih kecil, serta kontrak senilai hingga $300 juta. Pertanyaan utamanya adalah, apakah tenaga nuklir bisa dibuat cukup kecil, cukup aman, dan cukup dipercaya untuk dibawa bersama militer jauh dari jaringan listrik manapun? Departemen Pertahanan adalah konsumen energi institusional terbesar di Amerika Serikat. Mereka menghabiskan sekitar 30 terawatt jam listrik setiap tahunnya. Mereka menghabiskan lebih dari 10 juta galon bahan bakar setiap hari untuk kapal, pesawat, kendaraan, dan pangkalan mereka. Sebagian besar dari itu adalah bahan bakar jet dan solar laut, tapi sebagian yang cukup besar adalah bahan bakar generator biasa untuk menjaga lampu tetap menyala di instalasi yang tidak punya pilihan lain. Disinilah proyek Pele berperan. Sebuah pangkalan militer modern membutuhkan banyak listrik. Jajaran radar beroperasi sepanjang waktu, uplink satelit dan komunikasi taktis memerlukan daya yang bersih dan stabil. Operasi drone menjalankan stasiun darat dengan pengatur suhu. Sementara rumah sakit lapangan, unit pemurnian air, sensor perimeter, dan tenda komando semuanya juga membutuhkan pasokan listrik sendiri. Sekarang, jika semua ini berada di pangkalan di Amerika Serikat bagian daratan, listrik itu akan berasal dari jaringan listrik komersial. Namun di lokasi operasi depan di Sahel atau tempat terpencil lainnya, listrik itu berasal dari deretan generator diesel yang berdengung di dalam kontainer peredam suara. Diesel memiliki kepadatan energi yang tinggi dan sudah dikenal. Generatornya pun andal. Tapi masalahnya adalah semua hal yang harus terjadi sebelum bahan bakar sampai ke tangki. Setiap galon harus dibeli di pasar dunia, dimurnikan, disimpan, diangkut dengan truk atau diterbangkan ke pelabuhan, dimuat ke kapal, dibongkar di pusat regional, dipindahkan ke truk tangki, dikendarai di jalan yang mungkin dipasangi ranjau atau diawasi, lalu dipompa ke dalam tangki penampung di lokasi tujuan. Setiap langkah membutuhkan biaya, memakan waktu, dan membahayakan orang-orang. Selama perang di Afghanistan dan Irak, rantai pasokan itu menjadi salah satu bagian paling mematikan dari konflik tersebut. Konvoi bahan bakar dan air yang berjalan antara Kuwait, Bagram, Kandahar, dan puluhan pos kecil lainnya sering menjadi sasaran penyergapan dan bom pinggir jalan. Road Iris, yang menghubungkan pusat Baghdad dengan Bandara Internasional Baghdad, menjadi terkenal sebagai jalan paling berbahaya di Irak antara tahun 2003 dan 2007. Di Afghanistan pada November 2008, militan menyerang depot suplai NATO di dekat Peshawar yang mengakibatkan 13 truk langsung hancur dan kerugian besar bahan bakar serta suplai. Militan di Afghanistan kembali menyerang pada tahun 2010 dengan menyerang puluhan truk tangki bahan bakar NATO yang diparkir di dekat perlintasan perbatasan Torham. Kali ini, lebih dari 30 truk tangki bahan bakar hancur dan beberapa sopir tewas atau terluka parah akibat terbakar. Analisis dari Angkatan Darat pada periode tersebut menyimpulkan bahwa porsi yang signifikan dari korban di area operasi terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pengangkutan bahan bakar dan air. Ungkapan yang melekat di dalam Pentagon adalah tirani bahan bakar, yaitu bagaimana logistik menentukan kemana pasukan bisa pergi, berapa lama mereka bisa bertahan, dan apa yang bisa mereka lakukan setelah sampai di sana. Pele adalah jawabannya. Sebuah reaktor yang datang sekali beroperasi setidaknya selama 3 tahun dengan 1 kali pengisian bahan bakar dan menghasilkan beberapa megawatt di lokasi dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan harian sebuah pangkalan pada konvoi. Truk-truk itu tetap datang tentu saja. Mereka membawa makanan, suku cadang, dan amunisi. Namun, truk tangki bahan bakar secara teori tidak perlu lagi. Itulah tujuan yang ingin dicapai oleh program ini.
Dengan demikian, semua ini sebenarnya bukanlah ide baru. Dari tahun 1954 hingga 1977, Angkatan Darat menjalankan program tenaga nuklir yang ditujukan tepat untuk lokasi-lokasi terpencil yang kekurangan bahan bakar seperti yang dikhawatirkan Pentagon. Mereka membangun 8 reaktor di berbagai lokasi di seluruh Amerika Serikat, Kutub Utara, Kutub Selatan, dan zona terusan Panama. Dan untuk waktu yang singkat, tampaknya reaktor militer kecil akan menjadi hal yang lazim di pangkalan-pangkalan terpencil. Yang paling terkenal diantaranya berada di bawah lapisan es Greenland. Camp Century adalah jaringan terowongan yang dipahat di lapisan es. Secara resmi merupakan stasiun penelitian, namun secara tidak resmi merupakan bagian dari studi untuk menempatkan rudal nuklir di bawah es. Saya rasa mereka memang bisa saja sedang meneliti hal itu. Dari tahun 1960 hingga 1963, sebuah reaktor portabel bernama PM-2A memasok listrik dan panasnya, diangkut dengan truk trailer dan dirakit di lokasi. Unit serupa dengan PM-3A beroperasi di stasiun McMurdo di Antartika dari tahun 1962 hingga 1972, menyediakan listrik untuk pangkalan Amerika di ujung selatan dunia. Ada juga versi terapungnya. MH-1A adalah reaktor air bertekanan yang dipasang di dalam kapal Liberty yang telah diubah bernama Sturgis. Dan dari tahun 1968 hingga 1976, kapal ini berlabuh di Danau Gatun, menyalurkan listrik ke jaringan zona Kanal Panama. Tongkang tersebut kemudian menghabiskan waktu puluhan tahun untuk dinonaktifkan secara perlahan, dan lambung kapalnya akhirnya dibongkar pada tahun 2019. Secara keseluruhan, reaktor-reaktor itu memang membuktikan konsepnya. Pembangkit listrik tenaga nuklir militer berukuran kecil bisa dipindahkan ke tempat-tempat sulit dan dapat berfungsi, sampai akhirnya tidak berfungsi lagi. Kejatuhan itu terjadi pada SL-1, sebuah reaktor nuklir eksperimental di National Reactor Testing Station atau NRTS di Idaho. Ironisnya, tempat yang sama di mana proyek Pele sedang dikembangkan saat ini. Pada Januari 1961, sebuah reaktor eksperimental kecil milik Angkatan Darat di stasiun pengujian tersebut mengalami kondisi superkritis seketika saat prosedur pemeliharaan. Batang kendali utama ditarik terlalu jauh, daya inti melonjak, dan bejana reaktor terdorong ke atas dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh 3 personel militer yang berada di atasnya. Kecelakaan tersebut melepaskan sekitar 1.100 curie produk fisi ke atmosfer, dan tetap menjadi satu-satunya kecelakaan lonjakan daya reaktor yang fatal dalam sejarah Amerika Serikat. Pembersihan, yang melibatkan pengambilan jenazah yang sangat terkontaminasi dan mengubur reaktor di tempatnya, menjadi bagian permanen dari cara industri memandang kesalahan operator dan keselamatan inheren. Itu seperti Chernobyl, meskipun dalam skala yang sangat kecil dan jauh sebelum Chernobyl. Dan hal itu membantu mengakhiri segala gagasan tentang unit tenaga nuklir bergerak. Pada tahun 1977, program tersebut selesai. Reaktor-reaktor itu mahal untuk dibangun, rumit untuk dioperasikan, dan membutuhkan kru khusus. Diesel yang lebih murah dan bayang-bayang panjang SL-1 membuat ide tersebut ditinggalkan. Namun sekarang, ide itu kembali dipertimbangkan. Proyek Pele akan diuji di lokasi Idaho yang sama tempat SL-1 pernah berdiri, dengan bahan bakar dan fitur keselamatan yang menurut para perancangnya membuat kegagalan program lama menjadi tidak relevan. Jadi, bagaimana bisa begitu? Sementara alasan untuk mencoba lagi secara resmi diajukan pada tahun 2016. Pada tahun itu, Satuan Tugas Dewan Sains Pertahanan tentang Sistem Energi untuk Pangkalan Operasi Maju dan Terpencil mencapai sebuah kesimpulan yang cukup menarik. Mereka menyatakan bahwa reaktor nuklir kecil yang dapat dipindahkan bisa menyediakan jenis daya yang tidak bisa diberikan oleh generator diesel. Dan mereka merekomendasikan agar Pentagon mempertimbangkan ide ini dengan sangat serius. Laporan tersebut tidak berkomitmen pada desain atau vendor tertentu. Laporan itu hanya berpendapat bahwa teknologi telah berkembang cukup jauh sejak upaya terakhir Angkatan Darat, sehingga layak untuk dipertimbangkan kembali. Mungkin yang juga tidak kalah penting, militer juga telah belajar dari kampanye mereka baru-baru ini di Irak dan Afghanistan, betapa merepotkannya logistik generator diesel di zona konflik aktif. Dan akhirnya, tugas itu jatuh ke Kantor Kemampuan Strategis atau SCO, sebuah organisasi kecil yang didirikan pada tahun 2012 untuk mendorong prototip teknologi baru ke lapangan lebih cepat daripada yang dimungkinkan oleh sistem akuisisi normal. SCO mengambil alih apa yang kemudian menjadi proyek Pele yang tujuannya pada awalnya tidak terlalu ambisius. Membangun sebuah prototipe, mengujinya di laboratorium nasional, lalu memutuskan apakah ide tersebut layak untuk dilanjutkan. Proses formal dimulai pada Januari 2020 setelah SCO menetapkan nama untuk proyek tersebut, yang diambil dari mitologi Hawaii, dan menerbitkan pemberitahuan niat untuk membuat pernyataan dampak lingkungan secara penuh. Proyek Pele akan membangun dan menguji reaktor nuklir militer yang dapat dipindahkan, dan penilaian SCO mencakup pembangunan, pengoperasian, transportasi, serta penonaktifan akhir prototip. Jadi, apa maksud semua itu? Jadi, itu berarti ya, sebuah proyek reaktor nuklir dalam bentuk apapun akan segera dimulai. Tapi, setiap tindakan pencegahan akan dilakukan agar ini tidak berubah menjadi mini Chernobyl.
Kabar baik, dalam praktiknya, setiap judul proyek yang mengandung kata nuklir dan reaktor berdampingan sejak tahun 1986 selalu diperlakukan dengan kecurigaan tinggi oleh masyarakat dan berbagai kelompok penekan. Ingat juga bahwa serial hit HBO berjudul Chernobyl yang membahas kehancuran akibat bencana reaktor baru saja dirilis 6 bulan sebelumnya, di mana tubuh para likuidator yang membusuk akibat penyakit radiasi digambarkan dengan cukup gamblang. Hal ini mungkin berpengaruh atau tidak terhadap opini publik, tetapi Pentagon juga masih dibayangi warisan kecelakaan SL-1. Jadi, ya tidak ada salahnya untuk berhati-hati, bukan? Bagaimanapun, Pentagon memberikan kontrak desain awal kepada 3 perusahaan. BTBXT Technologies mengusulkan reaktor berpendingin gas suhu tinggi yang menggunakan partikel bahan bakar triso yang dibungkus dalam kerikil grafit. X-Energy mengajukan desain modular berpendingin gas miliknya sendiri yang didasarkan pada teknologi reaktor XE-100, dan Westinghouse Electric Company ikut serta dengan konsep mikroreaktor pipa panas yang ringkas. Pada Maret 2021, persaingan telah mengerucut menjadi 2. BWXT dan X-Energy melanjutkan ke tahap rekayasa detail, sementara Westinghouse tereliminasi dari kompetisi. Rancangan yang diminta bukanlah hal yang mudah. Reaktor tersebut harus mampu menghasilkan antara 1 hingga 5 MW daya listrik, cukup untuk menopang seluruh pangkalan operasi secara terus-menerus setidaknya selama 3 tahun tanpa pengisian bahan bakar ulang. Reaktor itu harus muat di dalam kontainer penyiriman ISO standar dan mampu bertahan dari perjalanan yang mungkin penuh guncangan melalui udara, truk, kereta api, atau kapal kargo. Dan ketika sudah di lokasi, reaktor itu harus mampu menghasilkan listrik dalam waktu 72 jam setelah tiba dan bisa dimatikan sepenuhnya, diputus dari jaringan, serta dapat dipindahkan dari lokasi dalam waktu 7 hari. Selain itu, reaktor itu juga tidak boleh, Anda tahu, meledak dan memaparkan radiasi ke semua orang. 2 tonggak regulasi utama terjadi pada tahun 2022. Pada bulan Februari, Pentagon menerbitkan pernyataan dampak lingkungan finalnya, dan pada bulan April, Departemen Energi Amerika Serikat mengeluarkan catatan keputusan resmi, menyetujui pembangunan dan pengujian di Laboratorium Nasional Idaho, sebuah lokasi yang sudah menjadi rumah bagi puluhan program reaktor eksperimental sejak era Perang Dingin, termasuk, jangan lupa, Long Shadow, dan semua itu SL-1. Akhirnya, pada tanggal 9 Juni 2022, SIO memberikan kontrak prototipe kepada BWXT. Kesepakatan tersebut senilai hingga $300 juta, mencakup pekerjaan desain akhir, fabrikasi, produksi bahan bakar, pengiriman ke Idaho, dan dukungan untuk seluruh kampanye demonstrasi reaktor. X-Energy dilewatkan, meskipun pekerjaan reaktor pendingin gasnya tetap berlanjut di bawah program Departemen Energi yang terpisah. BWXT, yang berkantor pusat di Lynchburg, Virginia, adalah pilihan yang lebih jelas. Perusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan tahun memproduksi komponen nuklir untuk armada reaktor kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat dan sudah mengoperasikan salah satu dari sedikit jalur produksi bahan bakar triso komersial di negara itu. Dan itulah pada dasarnya sejarah proyek Pele. Sejak tahun 2022, proyek ini tetap dikembangkan di Laboratorium Nasional Idaho meskipun mengalami beberapa penundaan. Awalnya, Pentagon berharap dapat memulai pengujian pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025, jadwal tersebut telah mundur secara tidak jelas ke paruh akhir dekade ini. Harapannya sekarang adalah bahwa reaktor prototipe ini akan berfungsi bukan lagi sebagai eksperimen mandiri, melainkan lebih sebagai jembatan teknologi menuju penerapan militer yang lebih luas. Dan ketika dikerahkan, reaktor ini diperkirakan akan menjadi reaktor generasi 4 operasional pertama yang pernah menghasilkan listrik di tanah Amerika. Kelas desain nuklir canggih yang telah dibahas dalam jurnal teknik dan kebijakan selama lebih dari 20 tahun, namun hingga saat ini masih hampir sepenuhnya bersifat teoretis. Baiklah, sekarang Anda sudah tahu sejarahnya, tapi bagaimana sebenarnya reaktor ini bekerja? Nah, kalau kita kesampingkan kontainer pengiriman dan citra militernya, prototipe ini adalah reaktor pendingin gas suhu tinggi. Helium mengalir melalui inti grafit, mengambil panas dari reaksi fisi, dan membawanya ke sistem konversi daya yang mengubahnya menjadi listrik. Desain BWXT saat ini dijelaskan menghasilkan sekitar 1,5 MW listrik, berada tepat di dalam kisaran awal program, yaitu 1 hingga 5 MW. Cukup untuk menjalankan sebuah pangkalan kecil, tapi tidak cukup untuk menjalankan sesuatu yang lebih besar. Bagian yang menarik tentu saja adalah bahan bakarnya. Pele menggunakan apa yang disebut bahan bakar TRISO, singkatan dari Tri-Structural Isotopic. Setiap partikel bahan bakar adalah inti uranium seukuran biji popi, kira-kira berdiameter 1 mm, yang dibungkus dengan lapisan karbon dan keramik silikon karbida secara berurutan. Lapisan-lapisan ini dirancang untuk bertindak sebagai wadah pengungkung miniatur tersendiri, menjebak produk fisi radioaktif yang dihasilkan di dalamnya, dan tetap utuh pada suhu jauh di atas apapun yang seharusnya dicapai reaktor dalam operasi normal. Jutaan partikel ini dikemas ke dalam elemen bahan bakar yang lebih besar yang ditempatkan di dalam inti reaktor. TRISO telah dipelajari sejak tahun 1960-an dan diuji secara ekstensif di Laboratorium Nasional Idaho dan Oak Ridge,
di mana para peneliti telah memanaskan sampel hingga melewati 1600 derajat Celcius dan melihat lapisan pelindungnya tetap bertahan. Untuk reaktor yang mungkin akan ditempatkan di lapangan udara terpencil, margin thermal tersebut sangat-sangat penting. Uranium di dalam butiran tersebut adalah HALEU atau uranium berpengayaan rendah berkadar tinggi. Bahan bakar reaktor komersial standar diperkaya hingga sekitar 5% U-235. Sedangkan bahan tingkat senjata berada di atas 90%. HALEU berada di antara keduanya, diperkaya hingga kurang dari 20% yang memberikan reaktor canggih bahan bakar yang lebih energik tanpa melewati batas. Anda tahu, menuju kiamat. Untuk Pele, materialnya sedang dipersiapkan dengan cara mengencerkan uranium berpengayaan tinggi dari cadangan pemerintah Amerika Serikat yang sudah ada. Sebuah metode yang telah digunakan Departemen Energi untuk mendukung beberapa proyek reaktor canggih. Sementara rantai pasokan HALEU komersial masih dalam tahap pembangunan. Dan seperti yang disebutkan di awal video hari ini, seluruh instalasi ini dirancang agar muat ke dalam 4 kontainer pengiriman ISO standar berukuran 20 kaki. Satu kontainer berisi modul reaktor itu sendiri, sementara yang lainnya membawa peralatan konversi daya, sistem kontrol dan instrumentasi, serta perangkat pendukung dan pendingin. Pengaturan turbin secara spesifik belum dijelaskan secara rinci ke publik, namun arsitekturnya dibangun dengan menggunakan helium sebagai fluida kerja dan udara sebagai media pembuangan panas akhirnya. Dan bagian tentang udara itu cukup penting. Begini. Reaktor tenaga konvensional membutuhkan sungai, danau, atau garis pantai karena membuang panas limbah ke dalam air. Untuk mengatasi hal ini, sebagian besar reaktor ditempatkan di dekat sumber air atau waduk pendingin yang dibangun khusus. South Texas Project Electric Generating Station menggunakan waduk pendingin buatan seluas 7.000 acre yang dibangun khusus untuk operasi reaktor. Sementara itu, reaktor nuklir terbesar di Eropa, pembangkit listrik tenaga nuklir Olkiluoto, menggunakan Laut Baltik yang luas sebagai sumber pendinginnya. Bukan berarti ini tanpa risiko. Masalah yang sering terjadi, bahkan dalam prosedur normal, adalah polusi termal, yang dapat merusak ekosistem dan membunuh ikan. Dan dalam kasus langka terjadinya pelelehan inti, pertanyaan tentang apa yang terjadi pada air pendingin yang terkontaminasi menjadi sangat kontroversial. Beberapa reaktor Soviet misalnya pernah meracuni danau di sekitarnya hingga benar-benar rusak. Tapi disinilah reaktor kecil proyek Pele mungkin punya keunggulan. Pele menggunakan pendingin udara, yang berarti reaktor ini bisa diletakkan di atas lantai beton di gurun atau di Pulau Pasifik tanpa harus membawa kolam pendingin atau merusak aliran air yang sudah ada di sekitarnya. Dikombinasikan dengan bentuk kontainer, hal itu sangat memperluas daftar lokasi yang memungkinkan. Truk, gerbong kereta, kapal kargo, dan pesawat angkut C-17 sudah biasa mengangkut kontainer 20 kaki sebagai muatan biasa. Jadi, reaktor ini dirancang untuk memanfaatkan jaringan logistik yang sudah ada. Dasar keselamatannya bergantung pada bahan bakar dan geometri inti, bukan pada pompa dan katup. Jika reaktor mengalami panas berlebih, desain Pele dimaksudkan untuk menggunakan sifat yang disebut umpan balik suhu negatif. Saat grafit dalam bahan bakar menjadi lebih panas, reaksi fisi akan melambat dengan sendirinya tanpa operator menarik batang atau pompa menyala. Panas peluruhan yang tersisa setelah reaktor dimatikan, bagian inilah yang benar-benar menjadi bencana pada kecelakaan Fukushima, dirancang untuk dialirkan keluar melalui konduksi sederhana dan sirkulasi udara alami melalui struktur di sekitarnya. Cukup lambat sehingga lapisan triso tetap utuh. Ungkapan yang digunakan oleh program ini adalah aman jika ditinggalkan. Klaimnya adalah jika setiap operator pergi dan setiap sistem aktif gagal, reaktor akan masuk ke keadaan pendinginan yang stabil daripada meleleh menembus struktur pengungkungnya. Setidaknya itulah maksudnya. Apakah reaktor ini bisa bertahan dalam setiap skenario yang masuk akal? Sabotase, kecelakaan transportasi, serangan langsung, degradasi bahan bakar selama puluhan tahun, itulah yang seharusnya mulai dijawab oleh kampanye pengujian di Idaho. Hal ini mungkin menjelaskan bertahun-tahun pengembangan yang terus berlangsung. Dapat dimengerti, sebuah reaktor nuklir dengan ukuran berapapun harus diuji secara menyeluruh untuk mengantisipasi segala kemungkinan di lapangan, terutama jika tujuannya adalah untuk ditempatkan di zona perang yang aktif. Untuk saat ini, pertaruhan teknisnya sederhana, bahan bakar yang kuat, inti yang toleran, dan tata letak yang bisa dimuat di truk. Jadi, kapan kita akan melihat alat ini beraksi? Baiklah, mari kita kembali ke garis waktu kita ya. Pada bulan September 2024, para kru mulai melakukan pembangunan di Critical Infrastructure Test Range Complex di Idaho. Meskipun ambisinya besar, lokasi untuk Pele sebenarnya cukup sederhana. Sebuah landasan beton bertulang, struktur pelindung yang dirancang untuk menyerap radiasi selama operasi, serta parit, saluran, dan sambungan utilitas pendukung yang dibutuhkan untuk menghubungkan reaktor dalam kontainer ke instrumen dan jaringan listrik laboratorium. Upacara ini menandai titik di mana Pele tidak lagi hanya sekedar di atas kertas. Dr. Jeff Waxman, manajer program di Kantor Kemampuan Strategis, menjelaskannya dengan sederhana, mengatakan bahwa proyek ini sedang bergerak melampaui era reaktor canggih PowerPoint. Desain generasi 4 lainnya telah dibicarakan selama 2 dekade.
Yang satu ini sekarang benar-benar ada secara fisik. Ini adalah kabar yang cukup menggembirakan, meskipun jadwalnya sejak itu telah diatur ulang, seperti yang sudah kami katakan. Dokumen perencanaan awal mengarah pada pengiriman tahun 2024, tapi sekarang, seperti yang sudah kami katakan, di akhir dekade. Namun, di dunia nuklir, keterlambatan seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Pada Juli 2025, BWXT mulai membuat inti reaktor di Lynchburg Innovation Campus miliknya di Virginia. Fasilitas yang sama yang memproduksi bahan bakar untuk kapal selam dan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Disinilah partikel triso, blok grafit, dan komponen struktural inti semuanya disatukan. BWXT adalah kontraktor utama dan anggota tim lainnya disusun dengan BWXT sebagai pusatnya. Northrop Grumman bertanggung jawab atas sistem kontrol dan pemantauan. Rolls-Royce Liberty Works, ya perusahaan mobil itu, mendukung sisi konversi daya. Dan Torch Technologies menangani pekerjaan integrasi yang menghubungkan semua bagian. Setelah reaktor tiba di Idaho, kampanye pengujian direncanakan berjalan secara bertahap. Tahap pertama adalah perakitan di landasan dan serangkaian tinjauan keselamatan oleh Departemen Energi dan Laboratorium Nasional. Setelah itu, dilakukan pengaktifan awal dan pengujian kritikalitas, yaitu saat inti reaktor mempertahankan reaksi berantai untuk pertama kalinya. Dari situ, reaktor tersebut akan dihubungkan ke mikrogrid khusus milik Laboratorium Nasional Idaho, sebuah jaringan riset yang digunakan untuk mempelajari bagaimana pembangkit listrik beroperasi berdampingan dengan sumber konvensional. Program uji coba yang lebih panjang, yang diperkirakan akan berjalan selama beberapa tahun, dirancang untuk mendemonstrasikan hal-hal yang diminta oleh dokumen persyaratan pada tahun 2020. Output daya berkelanjutan pada skala megawatt rendah, operasi jarak jauh dengan staf di lokasi seminimal mungkin, mengikuti beban sesuai perubahan permintaan listrik, kemampuan untuk memutuskan sambungan dan menyiapkan reaktor untuk transportasi, serta prosedur pemeliharaan yang benar-benar akan digunakan oleh kru yang diterjunkan. Setiap hal tersebut harus dibuktikan secara praktik sebelum ada pembicaraan tentang menempatkan reaktor di sebuah pangkalan dapat dimulai. Untuk sebuah program yang leluhurnya terakhir dimatikan pada tahun 1970-an, inti reaktor yang sudah dibuat di Lynchburg dan landasan yang sudah selesai di Idaho adalah setengah perjalanan yang lebih sulit. Sekarang, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, unsur nuklir dari semua ini menimbulkan kekhawatiran, karena fitur-fitur yang membuat Pele menarik bagi Pentagon juga membuatnya kontroversial di luar Pentagon, di ranah kebijakan internasional dan non-proliferasi nuklir. Sebuah reaktor yang cukup kecil untuk diangkut dengan truk datar juga merupakan reaktor yang cukup kecil untuk diparkir di dekat landasan pacu di wilayah yang diperebutkan. Sebuah artikel tahun 2023 di Physics Today menggambarkan perbedaan pendapat ini dengan jelas. Prototip itu sendiri, menurut artikel tersebut, berada di jalur teknis yang kredibel di Laboratorium Nasional Idaho. Tetapi karena kekhawatiran sosial dan politik yang lebih luas, penerapan prototip tersebut tetap menjadi persoalan yang sama sekali berbeda. Mari kita mulai dengan aspek keselamatan. Bahan bakar triso dan pendinginan pasif yang dijelaskan sebelumnya dirancang untuk menangani skenario termal terburuk. Tetapi, reaktor yang sudah ditempatkan tetap harus dilindungi, dijaga, dipantau, dan didukung oleh rencana darurat yang benar-benar dapat dijalankan oleh komandan setempat. Bahan bakar bekas harus ditempatkan di suatu tempat ketika siklus 3 tahun berakhir. Rencana saat ini adalah mengirimkan inti bekas kembali ke Amerika Serikat untuk disimpan dan pada akhirnya ditangani. Yang berarti masalah transportasi tidak berakhir ketika reaktor tiba di pangkalan. Memang benar, prosesnya berulang secara terbalik dengan material yang jauh lebih panas daripada yang keluar sebelumnya. Maksud saya, kerentanan selama pengangkutan bahan bakar generator adalah salah satu masalah utama yang coba diatasi oleh proyek ini. Keamanan adalah lapisan berikutnya. Sebuah reaktor di pangkalan operasi maju adalah target yang tetap, berharga, dan syarat muatan politik. Bahkan tanpa pembobolan yang berhasil, sebuah peluru mortir yang jatuh di kompleks yang sama, serangan drone terhadap pelindung, atau bahkan kecelakaan dari orang dalam bisa menyebabkan peristiwa kontaminasi yang memengaruhi kebijakan, terlepas dari apa yang dikatakan para insinyur. Departemen Pertahanan memang berpengalaman menjaga material sensitif, tapi reaktor di atas landasan bukanlah masalah yang sama dengan hulu ledak di dalam bunker. Masalah non-proliferasi juga menjadi perhatian. Begini, kekhawatiran proliferasi nuklir muncul setiap kali material nuklir dipindahkan secara internasional, terutama oleh militer. Sebagai pengingat, bahan bakar triso dari proyek Pele menggunakan uranium haleu yang diperkaya antara 5 hingga 19,75%. Ini masih jauh di bawah uranium tingkat senjata dan juga di bawah uranium yang sangat diperkaya, yaitu 20% ke atas. Meskipun demikian, tetap lebih tinggi daripada bahan bakar reaktor komersial biasa. Sekarang, bahaya apapun yang mungkin ditimbulkan oleh hal ini agak berkurang. Selain tingkat pengayaan yang relatif rendah, uranium dalam bahan bakar triso juga sulit untuk diekstraksi. Namun tetap saja menempatkannya ke dalam sistem yang dapat dipindahkan dan mungkin pada akhirnya melewati beberapa negara menimbulkan pertanyaan. Beberapa ahli khawatir bahwa produksi atau transportasi secara luas dapat menormalkan pergerakan uranium yang lebih diperkaya.
Setiap penempatan di luar negeri akan memerlukan persetujuan negara tuan rumah, dan politik untuk menerima reaktor militer Amerika kemungkinan besar tidak akan sederhana di Eropa atau dimanapun sebenarnya. Penolakan domestik di negara tuan rumah, serta perubahan pemerintahan dan arah kebijakan, semuanya dapat menunda atau membatalkan kesepakatan yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan. Dan kemudian ada masalah biaya. Kontrak prototip ini bernilai hingga $300 juta dan persiapan lokasi, pengujian, bahan bakar, serta pengembalian dan pembuangan material bekas pada akhirnya semuanya belum termasuk itu. Jika dibandingkan dengan generator diesel, sumber listrik baru ini akan menjadi mahal. Namun, biaya rendah memang merupakan salah satu tujuan Pele. Nilai utamanya bukanlah listrik murah, melainkan listrik yang terus-menerus disalurkan tanpa perlu konvoi sebagai alternatif dari biaya material dan manusia untuk truk bahan bakar. Para pendukung di dalam DoD dan di BWXT menunjukkan pertahanan berlapis yang sudah disediakan oleh desain tersebut. Lapisan TRISO, perilaku penghentian pasif, pengawasan militer terhadap material dari awal hingga akhir, dan kampanye uji coba yang diawasi selama bertahun-tahun. Namun, para kritikus tetap mengajukan pertanyaan. Apa yang terjadi selama serangan berkepanjangan di pangkalan? Seperti apa kondisi inti reaktor setelah beberapa tahun beroperasi di lingkungan badai pasir atau semprotan garam? Dan jika terjadi masalah, siapa yang berkualifikasi untuk membongkar perangkat keras tersebut? Jadi, meskipun Pele sangat signifikan, masih harus dilihat bagaimana ide ini akan digunakan. Pada akhirnya, Pentagon harus memutuskan apakah Pele akan menjadi sistem operasional atau tetap menjadi eksperimen satu kali saja di gurun. Bukan berarti potensi keberhasilan Pele tidak menarik dengan caranya sendiri. Bagaimanapun juga, jika mengesampingkan penempatan militer, perangkat keras yang sama bisa digunakan dalam konteks kemanusiaan, mungkin sebagai bantuan bencana setelah badai, mematikan jaringan listrik regional atau menyediakan listrik di komunitas sipil yang terisolasi. Jika teknologi yang lebih luas tersedia, mengapa tidak memperluas kegunaannya di luar ranah kontroversial misi dan pangkalan militer? Tentu saja jalur lain juga memungkinkan. Prototip tersebut bisa saja berfungsi secara teknis, namun tetap terbukti terlalu mahal per kilowatt jam. Terlalu berat untuk pesawat yang diasumsikan program, dan terlalu rumit untuk dirawat oleh kru di lapangan. Kedua kemungkinan ini akan diawasi dengan ketat. Sekutu yang mempertimbangkan reaktor portabel mereka sendiri, vendor yang memasarkan mikroreaktor komersial, dan pesaing yang menimbang program serupa, semuanya memiliki kepentingan terhadap apa yang dibuat oleh Idaho Home. Standar yang ditetapkan di sana untuk reaktor canggih yang dapat dipindahkan kemungkinan akan bertahan lebih lama daripada prototipenya. Tantangan yang lebih berat berjalan seiring dengan tantangan rekayasa PPLS untuk menunjukkan bahwa sebuah reaktor yang berfungsi dapat meninggalkan pembangkit listrik, bepergian bersama militer, dan tetap diterima sebagai bagian dari infrastruktur. Terima kasih telah menonton.